Halo semua, kembali lagi bersama saya Ingrid Manai. Ini adalah tugas akhir dari manajemen konflik. Nah, di sini saya akan menjelaskan materi tentang bagaimana memanajemenkan waktu. Nah, karena waktu itu sangat penting, sangat berpengaruh untuk kehidupan kita. Nah, saya memulai dari pengertian atau apa yang dimaksud sebenarnya dengan manajemen waktu. Nah, manajemen waktu adalah sebuah proses perencanaan serta pengendalian secara sadar terhadap waktu yang dihabiskan untuk kegiatan tertentu, terutama untuk meningkatkan efektivitas, efisiensi, dan produktivitas. Nah, sebenarnya cara ini juga melibatkan tindakan untuk menyeimbangkan berbagai tuntutan terhadap seseorang yang berkaitan dengan pekerjaan, kehidupan sosial, keluarga, hobi, minat pribadi, dan komitmen dengan keterbatasan waktu. Nah, saudara-saudari, kalau kita menggunakan waktu dengan efektif, nah ini juga memberikan kelebihan untuk kita pribadi sebagai pilihan untuk mengelola kegiatan menurut keputusan dan kebijaksanaan yang kita ambil sendiri. Nah, manajemen waktu biasanya selalu didukung oleh berbagai keterampilan, alat serta teknik yang digunakan untuk mengatur waktu ketika menyelesaikan tugas atau tujuan tertentu sesuai dengan tanggal deadline atau tempo waktunya. Nah, mulanya manajemen waktu disebut hanya sebatas kegiatan bisnis atau kerja, tetapi istilah ini kemudian diperluas dengan memasukkan kegiatan-kegiatan kita pribadi. Sistem manajemen waktu adalah kombinasi dari proses, alat, teknik, serta metode yang dirancang sedemikian rupa. Nah, manajemen waktu juga menjadi kebutuhan dasar setiap pengembangan proyek sebagai penentu waktu atau ruang lingkup penyelesaian tugas atau sesuatu yang akan dilakukan. Nah, selain itu manajemen waktu juga sangat penting untuk memahami bahwa perbedaan teknis dan struktural dalam manajemen waktu ada karena variasi dalam konsep budaya penggunaan waktu. Nah, kita akan masuk dalam manfaat dan fungsi manajemen waktu itu sendiri. Nah, kemampuan seseorang dalam mengatur waktunya secara efektif akan sangat berperan penting dalam segala hal. Nah, pasti kalian berpikir apa yang menjadi tolak ukur bahwa manajemen waktu ini sangat berperan penting. Nah, kenapa disebut sangat berperan penting dalam setiap apa yang ingin kita lakukan? Karena penggunaan waktu yang baik akan membawa pada peningkatan efisiensi serta produktivitas yang sesuai target dengan lebih sedikit stres atau beban yang tidak penting. Nah, berikut ini saya akan menjelaskan beberapa manfaat dalam manajemen waktu yang benar. Yang pertama, meningkatkan produktivitas efisiensi dalam pekerjaan. Nah, maksudnya ialah sebuah manajemen waktu yang baik akan mampu membawa fokus dan perhatian kita pada target pencapaian. Kita tidak lagi kebingungan dalam menentukan prioritas jika kita mempunyai manajemen waktu yang tersusun dengan baik. Nah, yang kedua ialah meningkatkan kepuasan pekerjaan dan peningkatan peluang. Nah, pekerjaan yang selesai tepat waktu, pasti kalian juga ingin segala sesuatunya itu bisa selesai tepat waktu. Nah, ini sesuai dan tentu akan menambah rasa puas secara pribadi dan memberi kepada kita lebih banyak kelebihan waktu serta peluang untuk mengeksplorasi peluang-peluang lain yang ada. Nah, yang ketiga ialah
mengurangi kadar stres dan tekanan. Dengan tercapainya target pekerjaan dan ketepatan waktu dapat mengurangi beban kerja, stres juga tekanan. Di samping itu juga ada berpeluang untuk merevisi pekerjaan yang mungkin kita rasa kurang memadai dengan lebih cermat tanpa khawatir. Nah, yang keempat itu mencapai target dan tujuan. Nah, mengapa dibilang mencapai target dan tujuan? Karena target yang diinginkan akan lebih cepat terrealisasi dan sasaran yang hendak dituju menjadi jelas serta terselesaikan dengan waktu yang lebih singkat. Nah, saya juga akan menjelaskan pentingnya keterampilan manajemen waktu. Nah, keterampilan manajemen waktu adalah keterampilan penting karena mereka yang membantu kita menyusun pekerjaan kita dengan cara yang memungkinkan kita mencapai tujuan itu. Menyisihkan sejumlah waktu tertentu per hari akan membantu kita menyelesaikan dengan langkah-langkah yang diperlukan untuk mendapatkan pekerjaan. Terutama bagi kita yang memiliki pekerjaan, terutama juga kita yang masih kuliah. Nah, itu kemungkinan memiliki beragam tanggung jawab untuk membantu segala hal yang kita lakukan untuk mencapai tujuan tertentu. Nah, mempertahankan segala agenda dan tugas kita diperlukan untuk menjadi sukses dalam peran kita nantinya. Nah, kita juga sepenuhnya harus dedikasi dan fokus untuk menjalankan keterampilan manajemen waktu ini yang akan memungkinkan kita dalam memiliki ruang untuk menjadi kreatif dan lebih aktif mendekati tujuan kita. Ketika kita memiliki waktu tertentu yang disisihkan untuk menyelesaikan tugas-tugas kita, pasti kita juga dapat menyediakan waktu untuk memikirkan gambaran besar untuk diri kita dan masa depan kita. Nah, keterampilan manajemen waktu ini mencakup berbagai keterampilan yang akan membantu kita mengatur waktu dengan baik. Nah, saya juga akan menyebutkan beberapa keterampilan manajemen waktu yang paling penting. Yang pertama ialah peorganisasian. Nah, tetap teratur dapat membantu kita mempertahankan gambaran yang jelas tentang apa saja yang perlu kita selesaikan dan kapan. Nah, menjadi terorganisir dengan baik bisa berarti mempertahankan penggunaan jadwal yang konsisten, dan dengan begini kita dapat menemukan dokumen-dokumen yang diperlukan dengan mudah, memiliki lingkungan yang rapi dan membuat catatan-catatan yang terperinci, dan serta menjadi rajin juga kita dapat hidup disiplin. Nah, yang kedua ialah prioritas. Nah, menilai setiap tanggung jawab kita dan membuat jadwal prioritasnya adalah kunci untuk menjadi manajer waktu yang baik. Nah, ada banyak cara untuk memprioritaskan apa yang perlu kita capai. Kita juga mungkin memutuskan untuk menyelesaikan tugas-tugas kuliah atau pekerjaan yang cepat, mudah, dan sederhana. Kemudian diikuti oleh pekerjaan yang lebih lama dan menuntut ketelitian yang lebih tinggi. Atau kita dapat memprioritaskan tugas kita mulai dengan yang paling memakan waktu dan kombinasi yang keduanya. Nah, yang ketiga ialah menentukan tujuan. Menetapkan tujuan adalah langkah pertama untuk menjadi manajer waktu. Nah, penetapan tujuan ini memungkinkan kita untuk memahami tujuan akhir dengan jelas dan apa yang harus kita prioritaskan untuk mencapainya. Nah, yang keempat ialah komunikasi. Nah, mengembangkan keterampilan komunikasi yang kuat dapat memungkinkan kita untuk membuat rencana serta tujuan kita jelas bagi orang-orang yang bekerja dengan kita. Atau misalnya dalam perkuliahan satu kelompok dengan kita dalam tugas-tugas presentasi dan segala macamnya. Nah, ini juga memungkinkan kita untuk
mendelegasikan kebutuhan yang memungkinkan kita lebih fokus menyelesaikan tugas yang paling penting dan relevan yang selaras dengan sasaran kita. Nah, yang kelima ialah perencanaan. Nah, ini adalah bagian yang mendasar dari sebuah manajemen waktu adalah perencanaan yang matang. Kita butuh perencanaan yang matang. Jadi efisiensi dalam merencanakan hari-hari yang akan kita jalani, atau tugas-tugas atau pekerjaan-pekerjaan kita baik di kampus, di kantor atau di rumah, dan bagaimana kita akan mencapai hal-hal itu akan membantu kita tetap pada jadwal kita. Nah, yang keenam itu delegasi atau pembagian tugas. Nah, menjadi pengatur waktu yang baik berarti hanya menyelesaikan pekerjaan yang akan membantu kita untuk mencapai tujuan yang akan kita realisasikan. Meskipun keterampilan ini paling sering dilakukan oleh manajer, nah, kita juga dapat berlatih tugas pendelegasian untuk menyelesaikan apa yang ingin kita selesaikan atau apa yang kita utamakan. Nah, latih batasan, kemampuan, dan pengaturan waktu kita dengan tidak memaksakan pembagian tugas yang melebihi kapasitas kita, agar semua yang terlibat di dalamnya berhasil mencapai tujuan yang sama. Karena terkadang kita lebih memaksakan diri dalam hal menyelesaikan segala sesuatu yang memakan waktu yang banyak, dan itu sebenarnya merugikan diri kita sendiri karena kita tidak mampu mengelolanya dengan baik. Nah, yang ketujuh itu mengendalikan stres. Nah, ketika mempraktikkan manajemen waktu yang baik, kita juga harus memperhatikan kesehatan mental kita. Seperti yang tadi saya katakan, bahwa kita biasa lebih masa bodoh dengan diri sendiri, lebih mengutamakan apa yang sebenarnya tidak perlu dulu kita utamakan. Nah, menangani stres dengan cara yang positif dapat membantu kita tetap termotivasi dan berkinerja baik saat menjalani jadwal kita. Banyak cara yang bisa kita lakukan untuk mengistirahatkan pikiran dan tubuh kita, karena tubuh dan pikiran yang sehat akan membantu kita dalam mengerjakan pekerjaan kita. Nah, selanjutnya saya akan memberikan cara untuk meningkatkan kemampuan manajemen waktu itu. Nah, mengikuti dan mengerjakan keterampilan manajemen waktu dapat membantu kita, para mahasiswa atau para pekerja, dalam membuat sesuatu dengan lebih baik, atau ada beberapa cara untuk membantu kita meningkatkan kemampuan dan keterampilan manajemen waktu. Yang pertama ialah kita harus menetapkan tujuan jangka pendek dan jangka panjang. Dalam artian begini, kita harus mempraktikkan penetapan tujuan ini secara teratur dan dapat membantu kita memahami dengan jelas apa yang perlu kita capai untuk mencapai hasil tertentu. Nah, untuk mencapai sasaran tertentu, jangka panjang yang lebih besar atau identifikasi sasaran pencapaian yang lebih kecil di sepanjang jalan. Misalnya, jika kita memiliki tujuan untuk mengerjakan tugas dalam waktu 1 minggu atau dalam waktu 2 minggu, nah, kita perlu menetapkan tujuan itu yang lebih kecil untuk meningkatkan keterampilan tertentu. Nah, sasaran inilah yang kita harus lebih spesifikkan atau lebih terukur, dapat dicapai, relevan, dan berbasis waktu. Nah, yang kedua ialah atur penggunaan jadwal di agenda kita. Misalnya, kita sisihkan waktu untuk menyelesaikan tugas yang paling utama dan terdepan dalam daftar jadwal kita, dan itulah untuk
lebih pentingnya mengatur waktu kita. Nah, kita dapat mempertimbangkan segala metode dalam kurun waktu, jadwal yang kita tentukan secara teratur, sehingga kita dijamin dapat memiliki waktu dan jadwal tanpa gangguan atau segala pertemuan di luar dari jadwal yang kita jadwalkan paling utama. Nah, kalau dipikir-pikir, pasti kita tidak pernah ada cukup waktu dalam sehari. Tetapi karena setiap individu atau setiap manusia semua mendapatkan 24 jam yang sama, nah, mengapa beberapa orang mencapai lebih banyak waktu dan berhasil mengerjakan pekerjaan mereka dengan tepat waktu daripada yang lain? Jawabannya adalah terletak pada kemampuan manajemen waktu yang baik dari setiap individu-individu. Nah, orang-orang yang berprestasi tinggi berhasil mengelola dan menerapkan penggunaan waktu mereka dengan sangat baik. Dengan menggunakan teknik manajemen waktu di atas, kita dapat meningkatkan kemampuan kita untuk berfungsi lebih efektif. Bahkan ketika waktu kita terbatas dan mendapat tekanan, manajemen waktu yang baik membutuhkan perubahan penting dalam fokus dari kegiatan untuk mendapatkan hasil nyata, karena menjadi sibuk itu tidak sama dengan kita menjadi produktif. Nah, itulah mengapa pentingnya memanajemen waktu, mengapa pentingnya mengatur waktu, mengatur segala hal yang ingin kita kerjakan agar semua boleh terselesaikan dengan baik sesuai dengan waktu yang kita tentukan. Itu mungkin sedikit materi yang atau sedikit materi tentang manajemen waktu yang bisa saya bagikan kepada kalian. Nanti tunggu selanjutnya apa yang akan saya tampilkan di video saya. Terima kasih. Shalom.